kisah syahidnya Umar radhiyallahu taala anhu. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di subuh hari, Umar radhiyallahu taala anhu mengimami para sahabat untuk sholat subuh. Dan Umar radhiyallahu taala anhu mengimami para sahabat di rakaat yang pertama dengan bacaan yang panjang. Nah, ini sunnahnya adik-adik, kalau di subuh hari bacaannya apa? Panjang. Kemudian seketika setelah beberapa waktu dikagetkan para sahabat dengan teriakan Umar bertakbir, dan didapati bahwasanya Umar telah ditusuk oleh budak yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan tidak hanya itu, Abu Lu'lu'ah al-Majusi menikamnya dengan pisau dan menusuk para sahabat yang lainnya. Ada 13 yang terluka dan 7 kemudian Abu Lu'lu'ah ditangkap oleh para sahabat, dan akhirnya ketika dia tahu bahwasanya dia akan tertangkap, dia menusukkan pisaunya ke tubuhnya. Akhirnya dia bunuh diri. Setelah itu Umar langsung memegang tangannya Abdurrahman bin Auf supaya melanjutkan untuk mengimami para sahabat sholat. Karena saking banyaknya adik-adik yang sholat di waktu itu, jadi yang mengetahui kejadiannya hanya para sahabat yang berada di depan shaf. Dan waktu itu gelap ketika subuh hari kan. Dan yang di shaf-shaf yang paling belakang itu tidak mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya Umar langsung menarik Abdurrahman bin Auf untuk mengimami para sahabat, dan Abdurrahman bin Auf mengimami dengan bacaan yang pendek. Setelah diketahui, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, siapa yang melakukannya? Apakah budak tersebut? Kata Ibnu Abbas, iya. Yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Setelah beberapa hari, Umar diberi minuman nabidh, sari kurma, susu, akan tetapi minumannya tersebut keluar dari lukanya, tusukan tadi. Dan ini para sahabat mengetahui bahwasanya Umar akan wafat. Umar radhiyallahu taala anhu dijenguk oleh para sahabat, memberikan kabar gembira, memberikan pujian dan selainnya. Umar berwasiat kepada anaknya Abdullah, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Umar berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, periksalah apakah aku masih memiliki hutang. Kemudian diperiksa oleh anaknya, ternyata Umar masih memiliki hutang. Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Setelah itu, Umar berwasiat kepada Abdullah anaknya untuk menemui Aisyah, ibunda kaum mukminin. Mintalah izin kepada Ummul Mukminin Aisyah agar supaya diizinkan jasadku nanti dimakamkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdullah ibn Umar meminta izin kepada Aisyah dan diizinkan. Kemudian kembali memberi kabar gembira kepada ayahnya. Maka seketika Umar begitu bergembira dan mengatakan kepada Abdullah dan para sahabat, ketika jasadku nanti dimasukkan, mintalah izin kepada ibunda Aisyah. Kalau diizinkan, maka kuburkanlah aku di sana bersama Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak diizinkan, maka kuburkanlah aku di perkuburan kaum muslimin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari kisah Umar ibn Khattab. Suatu ketika ada seorang pemuda yang masuk menjenguk Umar radhiyallahu taala anhu. Dan pemuda tersebut memakai pakaian yang menjulur sampai ke tanah.
pakaiannya sampai ke tanah. Jadi di bawah mata kaki. Ketika itu Umar menasehati si pemuda tersebut. Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, wahai pemuda, irfa saubak, angkatlah bajumu. Fa innahu adharu li siyabika, lebih bersih untuk bajumu. Wa atqa li rabbika, dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Masya Allah. Masih mencepatkan Umar radhiyallahu taala anhu masih memberikan nasihat, padahal beliau sendiri dalam keadaan sudah sakit, adik-adik. Subhanallah. Dan pelajaran ini bahwasanya pakaiannya seorang laki-laki muslim adalah di atas mata kaki atau setengah betis. Tidak boleh pakaiannya menjulur di bawah sampai menjulur ke tanah. Di bawah mata kaki tidak boleh, haram. Maka ketika Umar wafat, kami pun para sahabat berjalan menuju ke rumah Aisyah. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Ia berkata, "Wahai Ibunda Aisyah, Umar meminta izin." Kata Ibunda Aisyah, "Masukkanlah dia." Maka jasad Umar pun dibawa masuk, kemudian dimakamkan bersama dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Umar radhiyallahu taala anhu dan seluruh para sahabat. Dan semoga kita bisa menjadi pemuda yang meneladani kisah dan perjuangan Umar di dalam berdakwah, di dalam masuk Islam, ketika berani membela kebenaran. Dicatat adik-adik, difahami dan dihafalkan. Barakallahu fikum.